Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Sahabat semua, berjumpa lagi dengan kami, Jejak Pembelajar. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan kertas kerja. Saat ini kita berada di menu penyusunan kertas kerja. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, sahabat semua, ini kita ketahui bahwa saat ini kita berada di halaman BOSP reguler tahun 2025. Lalu di sini ada informasi pagu ataupun dana yang kita miliki, yaitu sebesar 79.910.000. Ya. Periode anggarannya kapan? Periode anggarannya tahun 2025. Lalu di sini ada beberapa tombol ataupun ada beberapa menu. Ada tambah kegiatan ya, untuk nanti kita menambahkan kegiatan. Ada perbarui data kegiatan. Ini tombol untuk perbarui data jika ada perubahan di markasnya dinas, ataupun ada perubahan nama barang, ataupun ada perubahan harga barang di markas dinas. Nah, agar itu nanti bisa masuk ke dalam aplikasi Arkas, maka kita perlu klik tombol perbarui data kegiatan. Ada tombol cari untuk melakukan pencarian, ya. Ada tombol review untuk melakukan analisis, ya, sudah sampai mana pengerjaan kita, sudah sesuai atau belum, ya. Lalu ada ajukan pengesahan, ini untuk mengajukan pengesahan ke Dinas Pendidikan agar kertas kerja yang kita susun itu bisa menjadi RKS. Lalu, sahabat semua, di sini ada panduan. Panduan ini untuk apa? Tentu panduan ini untuk menginformasikan kepada satuan pendidikan bahwa satuan pendidikan atau sekolah itu wajib menganggarkan minimal 50% dari dana yang tersedia pada tahap 1 di bulan Januari sampai Juni. Sehingga penyusunannya tidak bisa kurang daripada 50%. Ya, karena nanti akan ada proses validasinya. Oke. Nah, sahabat semua, sebelum kita menambahkan kegiatan, nah, tentu dalam proses menyusun kertas kerja, sahabat semua perlu data untuk pembanding. Apa yang mau kita susun, apa yang mau kita rencanakan, itu perlu datanya. Nah, datanya dari mana? Nah, datanya sahabat semua bisa dapatkan dari hasil rapor pendidikannya. Sehingga sahabat semua silahkan masuk ke dalam aplikasi rapor pendidikan, unduh rapornya atau download rapornya, sehingga itu menjadi landasan sahabat semua ketika menyusun kertas kerja. Ya, oke. Ini saya contohkan sahabat semua. Nah, di sini ada rapor pendidikan, ya, ada panduannya, tapi kita tidak bahas rapor pendidikannya ya. Ini sebagai informasi bagi sahabat semua. Kalau mau menyusun RKS itu idealnya berdasarkan daripada rapor pendidikannya, ya. Ini laporan-rapornya, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang baik, gitu ya. Rekomendasi ini ada rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas. Nah, di rekomendasi prioritas nanti ada capaian dan nilainya. Ya, nah di sini cari yang kurang ataupun cari yang sedang, cari yang kurang baik, cari yang masih perlu peningkatan, sehingga ini yang menjadikan sahabat semua sebagai landasan nanti dalam menyusun RKS. Maka dari rekomendasi prioritas ini sahabat semua ini pindahkan ke lembar kerja RKT-nya, rencana kerja tahunannya. Nah, tadi rekomendasi prioritasnya adalah terkait dengan kemampuan literasi, yaitu di level 2-nya kompetensi membaca teks sastra. Nah, ini tentu kita pindahkan ke penyusunan lembar RKT-nya. Nah, ini sebagai contoh, kemampuan literasinya A12-nya adalah kompetensi membaca teks.
Ya, kegiatan benahinya apa? Nah, di sini sudah ada kegiatan benahinya. Ya, di rekomendasi prioritas nih ada kegiatan benahi, ada kegiatan inspirasi benahinya, ada tautan referensinya, ada kegiatan arkasnya. Ini sudah lengkap semuanya nih. Semua kita sudah dibantu ataupun kita sudah dipandu. Sehingga apa yang harus sekolah lakukan itu sudah ada di sini. Kegiatan apa yang harus sekolah agendakan di Arkas untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu sudah ada rekomendasinya. Sehingga nanti sahabat semua pindahkan ke lembar kerja RKT. Nah, kerja RKT ini kan lembar kerja tahunan. Setelah kita menyusun lembar RKT-nya, maka di lembar RKT ini itu disusun semua kegiatan. Ya, baik itu memerlukan pembiayaan ataupun tidak memerlukan pembiayaan. Ya, itu semua disusun dalam dokumen lembar kerja tahunan. Sehingga nanti kalau yang memerlukan pendanaan, di sini kan ada nih, ya. Apakah di lembar RKT, apakah perlu pendanaan atau tidak? Nah, yang perlu pembiayaan ataupun pendanaan, maka sahabat semua kita pindahkan ke lembar kerja RKAS ataupun lembar kerja ARKAS. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini menyusut untuk yang memerlukan biaya. Kenapa dipindahkan ke lembar kerja ARKAS? Karena di sini kita akan ulas satu-satu nih. Di kegiatan contoh, ya, kegiatan benahinya peningkatan kompetensi GTK. Lalu penjelasannya pengembangan perpustakaan. Saya ambil yang nomor 2 yang gampang gitu ya. Nah, kegiatan arkasnya apa? Nah, kegiatan arkasnya adalah kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Banyak ini kegiatannya bermacam-macam begitu ya, sahabat semua. Dalam artian di satuan pendidikan nanti sahabat semua bisa berkunjung ke perpustakaan atau kita mungkin bedah buku, panggil narsum, ya, panggil pembicara dan sebagainya. Silahkan, ini bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, ya. Nah, sehingga kebutuhannya ketika kita mau melakukan proses kegiatan membaca yang menarik bagi peserta didik dan sebagainya, perlu belanja karton, perlu kertas pembatas pembaca, perlu spidol, poster, dan yang lainnya. Kita perlu berkunjung ke perpustakaan daerah, berarti ada perjalanan dinas. Kita perlu membedah buku, berarti ada narasumber dan sebagainya. Nah, ini sehingga kebutuhannya itu diuraikan di kegiatan arkasnya. Nah, ini uraian kegiatannya nih, apa saja kebutuhannya, lalu mau dilaksanakan bulan apa, jumlahnya berapa, satuannya apa, harga satuannya berapa. Nah, ini setelah kita susun terlebih dahulu di lembar kerja ARKAS supaya ketika masih ada yang kurang tepat ya kita bisa hapus. Ya. Nah, ini kita boleh susun di sini. Setelah kita susun, maka baru kita pindahkan ke aplikasi ARKAS-nya. Nah, di aplikasi ARKAS-nya, sahabat semua, nah, kita susun ke aplikasi ARKAS-nya. Nah, kita susun ke aplikasi ARKAS-nya. Di sini, di aplikasi ARKAS, tentu awal kita harus klik tombol tambah kegiatan. Ya, tadi, ya, sahabat semua perlu kita ingat-ingat bahwa yang kita cari itu adalah kegiatannya. Oke. Kegiatannya apa? Tadi kegiatannya adalah pemberdayaan. Maka klik di kegiatan ini, ya, di ini ada menu kegiatan, kita klik, kita cari kata kuncinya pemberdayaan. Nah, ini pemberdayaan perpustakaan. Jadi tinggal cari kata kunci ya kalau di aplikasi ARKAS. Gampang sekali. Ini kalau tulisannya kepotong, sahabat semua arahkan kursornya ke sini. Nah, ini terbaca semuanya. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Ya, kita klik. Nah, sebelum kita beli barang, kita ditanya rekening belanjanya apa. Ya, untuk menentukan rekening belanjanya apa, yang paling gampang itu adalah sahabat semua mencari kesesuaiannya.
Ya, kesesuaian dalam artian sahabat semua, kalau sahabat semua tadi kita buka lagi, nah ini kalau sahabat semua akan terbantu ketika kami ada kegiatan apa, belanja apa. Nah ini kalau sudah ada catatannya di sini, maka sahabat semua bisa mengklik dan melihat lagi. Oh, kami ada belanja karton. Nah berarti kalau ada belanja karton, itu rekening belanjanya kemana? Ya, paling penyesuaiannya kemana? Maka cari kalau kita belanja karton ini kemana? Nah, kalau kita belanja karton ini ke toko alat tulis kantor. Coba kita cari alat tulis kantor. Nah, ada. Ya. Jadi sahabat semua tidak perlu menghafal di kode rekening belanja ini kodenya berapa, ya, kode kegiatan, kode rekeningnya berapa nih, 5.1.0. Itu tidak perlu, ya. Sahabat semua tinggal cari kesesuaian ketika kita mau belanja karton, itu belanja kartonnya di mana, ya, sehingga kita tulis kata kuncinya alat tulis kantor, maka nanti akan muncul belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor atau alat tulis kantor. Nah, uraiannya, nah ini baru nama barangnya, ya. Contoh, karton. Nah, ini sudah ada nih, ya, karton tebal, tipis, manila. Oh, kita beli karton manila. Nah, referensi kegiatan ini sudah ditentukan oleh dinas ataupun oleh pemerintah daerahnya masing-masing, ya. Sehingga kalau ada barang yang tidak muncul, maka segera laporkan, ya, ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan mungkin ke pemerintah daerah, ya. Oke, ini kita pilih kertas manila, lalu harga satuannya berapa. Nah, di sini sudah ada batas atasnya. Nah, ini kita tidak bisa nih, kalau ada batas atas kita tidak bisa lebih daripada 9.000. Batas bawahnya 0, berarti kita boleh berapa saja. Kita boleh menuliskan 8.500, ini valid, ya, tidak menjadi masalah. Tapi kita tidak bisa menuliskan 9.000, ya, 50 rupiah. Nah, ini akan terkena invalid. Kenapa? Karena melebihi batas atas. Nah, di sini sudah diinformasikan ini melebihi batas atas harganya. Maka silahkan sahabat semua koordinasikan dengan dinas pendidikan, karena harga ini merupakan harga yang diambil daripada pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi antara mungkin yang di daerah Ciamis itu berbeda dengan di daerah Nunukan, ataupun di daerah Jawa Timur itu mungkin saja berbeda, ya, atau dengan daerah Jakarta itu juga bisa berbeda. Jadi silakan koordinasi dengan daerah masing-masing. Ini saya tuliskan 9.000. Oke, sesuai dengan harga satuannya. Nah, lalu tadi kita lupa nih, ini kegiatannya di mana, begitu di bulan apa. Maka kita lihat lagi. Oh, kegiatannya Januari dan Juli. Maka kita pilih Januari. Nah, di sini, ya. 5 Juli. Nah, kita klik nih tanda panah di sini di nama bulan, ya. Itu lihat. Nah, ada Juli nih. Kalau kita mau ubah ke Juli. Nah, untuk menambahkan bulannya, nah ini kan baru Januari nih. Nah, kita mau nambah Juli. Berarti kita klik tombol tambah bulan. Nah, di sini sahabat semua ini kan dari Januari langsung ke Februari karena menyesuaikan dengan urutan bulannya. Padahal kita kan mau ke Juli. Maka kita klik tombol klik tanda panah, ya, lalu pilih bulan Juli. Nah, seperti ini. Berapa karton yang kita perlukan? Tadi kan jumlahnya 10, berarti kalau 2 bulan 5 begitu. Nah, berarti Januari 5, satuannya lembar, ini sudah otomatis. Juli juga 5, satuannya ini otomatis ngikut dari bulan pertama, ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini sehingga sahabat semua menyesuaikan dengan tadi yang kita rencanakan di rapor pendidikan. Maka kita klik tombol masukkan ke anggaran.
Nah, di sini muncul ya notifikasi data kegiatan berhasil ditambahkan. Lalu ketika kita menambahkan kegiatan baru, maka di sini akan ada penandanya nih. Nah, di sini penandanya apa? Penandanya ada garis warna orange. Ya, di sini pun sama nih. Yang bulan Juli itu ada apa istilahnya penanda ya, ada bulat berwarna orange, berarti di sini baru ditambahkan. Kita klik ke bulan Julinya. Nah, ya, di sini ada nih. Lalu kita klik lagi ke bulan Januari. Tandanya sudah hilang. Sehingga sahabat semua, ketika kita lupa gitu, kita nih menambahkan apa begitu ya. Nah, ini bisa dicari di sini ya. Tadi ya dengan tanda bahwa ada warna orange ya. Nah, selanjutnya sahabat semua, ketika kita menambahkan barang begitu ya. Ini tadi menambahkan barang. Jika barangnya sama, nah nanti akan ada tahapan yang tentu mempermudah pengisian kita di aplikasi Arkas-nya. Oke, kita tambah lagi ya. Tadi baru kertas karton. Nah, lalu ada mungkin kertas pembatas, ada spidol, ada poster ya, dan yang lainnya. Oke, kita tambahkan terkait dengan poster terlebih dahulu ya. Oke, berarti kalau poster itu kita masih sama atau beda begitu ya. Baik, kalau poster berarti itu berbeda tempat pembelian ya, maka kita bisa tambahkan di sini. Nah, kegiatannya sama, pemberdayaan ya. Nah, ini kegiatan pemberdayaan. Tadi kita kalau mau beli poster itu kemana? Berarti kita membeli poster ataupun buat spanduk dan sebagainya begitu ya. Itu di toko percetakan. Berarti kita tulis kata kuncinya cetak. Nah, di sini ada belanja bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak dan penggandaan. Kita pilih, lalu kita cari mungkin poster. Nah, pembuatan poster. Di sini ada nih. Ini berapa? Ada harganya nggak? Oh, sudah ada harganya 40.000. Nanti kita tulis 40.000. Ya. Bulan apa? Sama nih, bulan Januari. Januari berapa? Tadi 2. Ya, terus tambah bulan lagi, bulan Juli. Juli berapa? 2. Kita klik masukkan ke anggaran. Nah, ini sama nih. Ya. Januari ini ada tandanya. Kalau kita pilih ke Juli, nah ini juga ada tandanya nih. Ini baru ditambahkan. Nah, itu ketika kita menambahkan kode rekening belanja yang berbeda ya. Kalau sekarang tadi kita sudah menambahkan kode rekening belanja yang berbeda, maka sahabat semua, ini kita bisa menambahkan kode rekening belanja yang sama gitu ya. Nah, contohnya yang mana? Contohnya adalah kertas karton dengan kertas pembatas dengan spidol ini sama begitu ya. Sama-sama kita belanjanya di tempat alat tulis kantor. Nah, kalau sama seperti itu berarti sahabat semua, kita bisa menggunakan menu aksi di sini. Ya, kita tidak perlu tambah baru lagi. Ya, kita cukup klik tombol menu aksi. Di sini ada sisip uraian. Nah, sahabat semua pilih nih sisip uraiannya. Nah, di sini ketika kita klik sisip uraian, maka untuk kegiatannya itu sudah ada. Untuk rekening belanjanya pun sudah ada. Tinggal kita cari barangnya. Contoh, spidol. Ini ada nih, spidol snowman, permanen kecil, tinta perak, tinta emas, dan sebagainya. Kita pilih yang ini karena untuk peserta didik. Berapa? Ada nggak? Oh, ada. Harga satuannya 5.000 per buahnya. Ya. Berarti
kita tulis 5.000, lalu kebutuhannya ya, berapa per buahnya. Contoh, kita butuh 5 di Januari, 5 buah. Lalu bulan apa lagi? Oh, bulan Juli. Maka kita pindahkan ke bulan Juli. Di bulan Juli kita ketik 5 lagi. Maka kita masukkan ke anggaran. Nah, ini di Arkas ini otomatis disusun. Ketika dia masih dalam satu kegiatan yang sama, ya, masih dalam satu kode rekening yang sama, maka dia akan disusunkan. Ya, di tengah-tengah ini kan tadi kan harusnya kan di baris ketiga, tapi dia tidak. Dia disusunkan ke baris kedua. Dan ini ada pembedanya nih. Nah, ada warna oranye. Di bulan Juli juga sama. Nah, ini ada pembedanya. Oke. Itu kita menambahkan kegiatan yang sama. Di sini pun sama untuk kegiatan. Contoh yang kedua nih, tadi ada belanja cetak dan penggandaan. Oh, selain ada poster, kami ada menambahkan formulir cetak gitu ya, dan sebagainya. Kita cari ada nggak Nah, formulir nih ada nih. Ya, formulir A, B, C, D sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ada fotokopi, contoh fotokopi ya. Fotokopi. Nah, fotokopi. Nah, di sini ada fotokopi. Nah, ini nggak ada harganya nih kalau fotokopi, berarti boleh ditulis berapapun. Ya, ini saya menyesuaikan Rp500. Kapan fotokopinya berapa lembar? Contoh, fotokopinya 50 lembar di Januari, lalu di Juli itu 50 lembar. Kita klik masukkan ke anggaran. Nah, ini. Ya. Lalu sahabat semua, ini baru berapa nih ya. Kita tambahkan mungkin perjalanan dinas, narasumber begitu ya. Oke. Kita tambah karena narasumber dan perjalanan dinas ini beda kode rekening belanja, maka kita tidak bisa sisip. Ya, kita harus klik tambah kegiatan. Cari kata kuncinya pemberdayaan. Nah, rekening belanjanya apa tadi? Kalau perjalanan dinas, coba kita cari perjalanan. Ini ada perjalanan dinas luar daerah, dalam kota atau dalam daerah. Ini kita pilih yang ini. Nah, perjalanan dinasnya apa nih? Karena ini sudah jadi uraian di dinas nih ya, maka kita tidak bisa ketik manual. Karena sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Maka di sini banyak pilihannya, tergantung kebutuhannya apa. Saya pilih belanja transport kegiatan karena kita mau berkunjung ke perpustakaan begitu ya. Kita ada naik transport. Berapa nih transportnya? Contoh 25.000, berapa ya? 75.000 lah ya. Ini orang perjalanan berapa nih? Berapa orang gitu. Contoh 20 orang. Di sini sama 20 orang perjalanan, ini sudah otomatis ya. Nah, lalu kita klik masukkan ke anggaran. Sini perjalanan dinas. Lalu kita ada kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya bedah buku. Berarti kita kalau ada kegiatan bedah buku, berarti kan kita ada kebutuhan untuk memanggil pembicara. Ya. Nah, pembicara ini maka kita tidak bisa sisip ya, karena beda. Nah, beda apa? Beda kode rekening belanja. Maka kita klik tambah kegiatan. Sama cari pemberdayaan. Lalu kode rekening belanjanya coba kita cari narasumber. Nah, ada nih. Narasumber, pembahas, moderator dan sebagainya gitu ya. Kita klik narasumber, uraian kegiatannya
Nah, kita cari kata kuncinya narasumber, ada nggak? Nah, di sini ada nih. Honor narasumber atau pembahas, ya. Bisa kita pilih yang atas mungkin ya. Ini kalau kalau ini kepotong nih, kita arahkan aja kursornya ke sini. Ini ya, maka akan muncul keseluruhannya. Ini Haniawan, ini dinas kesehatan, ini dinas kesehatan. Nah, ini banyak nih ya ke bawah. Nah, cari yang paling sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing ya, ataupun di dinasnya masing-masing. Baik. Nah, ini berapa? Oh, 400.000 paling tinggi batas atasnya. Ternyata kita 350. Nah, berapa? Januari ini berapa nih? Oh, Januari ada 2 kali, berarti 2 orang. Atau katakanlah ini kan dua kegiatan ya. Dalam 2 kegiatan. Oke. Lalu di bulan Juli berapa? 2 lagi. Atau di bulan Juli 3 boleh. Karena 3 kegiatan. Tergantung ya nanti kebutuhan. Ini nggak harus sama di sini 2, di sini 2, tidak. Tergantung satuan pendidikan. Kebutuhannya seperti apa. Ya. Maka kita masukkan ke anggaran. Ini ya. Juli juga sama nih ada nih. Ya. Nah, lalu sahabat semua yang terakhir tadi kita ada makanan dan minuman. Sama tidak dengan kode rekening belanja yang lain? Tentu tidak. Nah, maka kita harus klik tambah kegiatan. Cari kegiatannya pemberdayaan, perpustakaan. Lalu kode rekening belanjanya cari kata kuncinya makanan. Nah, di sini ada nih. Ada belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, ada belanja makanan dan minuman jamuan tamu. Kalau kita ada kegiatan, maka kegiatannya yang ini nih, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Kalau rapat ya beda lagi dengan rapat gitu ya. Ini karena kita kegiatan, kita pilih yang ini, maka di sini uraiannya ada tidak? Oh, ini sudah otomatis nih. Ya. Ada snack, ada konsumsi. Nah, kita yang snack aja mungkin ya. Oke. Nah, 50.000 ini sudah termasuk sepertinya ya. 50.000. Oke, Januari berapa dus nih? Ya. Tadi mungkin 20 dus. Lalu kita tambah bulan Juli 20 dus. Kita klik masukkan ke anggaran. Nah, seperti ini. Ya. Di Januari, ini Februari, ini Juli. Jadi, sahabat semua, dalam satu kegiatan itu tidak dibatasi berapa belanjanya. Apa yang mau dibelanjakan itu tidak dibatasi. Berapa kode rekening belanja itu tidak dibatasi. Sesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikannya. Nah, ini juga sama nih. Sesuaikan dengan apa? Dengan di rapor pendidikannya. Kebutuhannya apa saja belanjanya. Sehingga sahabat semua, ketika kita menyusun di aplikasi Arkas, kita punya landasan. Ketika kita ditanya, ini berdasarkan apa? Maka saya berdasarkan rapor pendidikan, sehingga saya susun Arkasnya berdasarkan kebutuhan di satuan pendidikan. Ya, seperti itu ya. Itu dalam penyusunan aplikasi Arkasnya. Nah, tadi kita punya kegiatan yang prioritas. Kita juga ada kegiatan yang rutinitas. Rutinitas itu apa? Mungkin satuan pendidikan ada bayar listrik, ada bayar internet, begitu ya. Mungkin ada bayar honor guru. Nah, ini kita contohkan ya. Oke, kita tambahkan kegiatannya, cari kata kunci kegiatannya apa? Listrik. Nih, pembayaran daya listrik. Rekening belanjanya apa? Kita harus menghafal tidak? Cari kata kuncinya listrik. Nah, di sini banyak nih.
Tapi jangan beli kegiatan kantor ya, bahan kegiatan kantor bukan, jasa tenaga bukan. Ini kalau mau pasang. Kita pilih yang belanja tagihan listrik. Ini ada beli modal gitu ya, beli modal listrik, pembangkit listrik ya. Ini bukan, sekolah nggak beli ini ya. Kayak belanja tagihan listrik. Nah, listriknya apa? Nah, di sini ada pilihannya nih ya. Ini sudah ditentukan nih. Cari kata kunci kantor mungkin ya. Nah, belanja tagihan tambah daya, ini belanja tagihan listrik nih yang kantor nih ada nih. Ya, tagihan kantor. Oke. Berapa? Nah, ini ada batas atas yang 10 juta nih. Oh, kami sekolahnya kecil nggak sampai segitu. Cuma 750.000 atau hanya 560.000 per bulan. Oke. Maka kita di sini isi Januarinya, karena ini 12 bulan berarti kita tambah bulan lagi, tambah ya 1 Februari sampai dengan 12, kita tambah April ya, Mei, tambah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, terus ya sampai dengan Desember. Nah, ini kalau sudah, ini kalau satuan ini otomatis ya. Ketika Januarinya bulan, maka ke Februarinya pun bulan sampai dengan Desember. Ini dikunci supaya tidak salah per bulannya ya. Oke, kita masukkan ke anggaran. Bulan. Jadi tidak tertulis. Oke, bulan kita masukkan ke anggaran. Nah, ini ya. Februari, Maret nih ada semua sampai Desember ada tandanya bahwa ini ada kegiatan yang baru ditambahkan. Oke, yang kedua, kita contohkan lagi untuk pembayaran honor. Ya, berarti honor, contoh honor guru, cari kata kuncinya guru. Kita ke bawah. Nah, ada nah ini pembayaran honor guru, atau kita cari kata kunci kalau nggak mau banyak, kita cari kata kunci honor. Pembayaran honor guru, tenaga administrasi, tenaga penunjang, dan tenaga kependidikan selain pendidik. Ya, ini kita harus bedakan nih. Kalau guru berarti dia pendidik, ya. Kalau tenaga administrasi mungkin seperti tenaga tata usaha ataupun mungkin operator, ini tenaga administrasinya, ya. Kalau tenaga penunjang ini seperti petugas kebersihan, lalu mungkin petugas keamanan. Nah, di sini nanti menambahkan. Kalau untuk pembayaran honor tenaga kependidikan selain guru, berarti contohnya yang tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, dan yang lainnya. Ya, ini contohnya, jangan sampai salah nih. Ya, sahabat semua. Tinggal dipilih salah satunya. Ini saya pembayaran honor guru terlebih dahulu. Karena ada perbedaan antara guru dengan selain guru ya, bagi jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Sesuai dengan regulasinya, itu tidak harus ada di Dapodik. Maka sahabat semua, ini ada perbedaan begitu ya. Oke, kode rekening belanjanya apa? Cari kata kuncinya guru saja. Nah, belanja jasa tenaga pendidik ya, pendidikan atau honorarium guru. Ini juga sama berlaku bagi nanti yang tenaga kependidikan. Nah, bedanya apa? Bedanya di uraiannya. Kalau nanti yang selain guru, maka uraiannya diketik manual. Tapi kalau guru itu sesuai dengan regulasinya, dia harus ada di Dapodik, maka ini otomatis. Ini saya pilih salah satunya, saya ketik harga satuannya tidak ada. Contoh 1 juta per bulan. Ini contoh per bulan atau orang kegiatan. Ini juga 1 ya, ini contoh nih, atau orang bulan. Nah, ini ada orang bulan ya, orang bulan 1 sampai dengan Desember ya, sama.
Ini juga sama sampai Desember. Oke, kalau sudah kita masukkan ke anggaran. Nah ini ya tandanya yang baru ditambahkan. Oke, lalu contoh yang selanjutnya adalah contoh terkait dengan selain guru. Tadi ya honor, cari kata kuncinya. Contoh tenaga administrasi atau tenaga penunjang. Contoh. Nah kata kuncinya apa? Cari kata kuncinya tadi ya. Atau cari kata kuncinya honor ya. Kalau mau yang paling gampang itu cari kata kuncinya jasa. Nah, di sini kan ada nih jasa tenaga pendidikan, tenaga laboratorium dan sebagainya, tenaga administrasi. Karena dia bagian dari sekolah, ya, bagian dari sekolah nih, maka dia masuk ke belanja jasa tenaga pendidikan. Bukan mungkin belanja jasa tenaga administrasi. Ini kalau sahabat semua sewa dari pihak ketiga begitu ya. Karena dia bagian dari sekolah, di SK-kan oleh kepala sekolah, operatornya atau tenaga administrasinya, maka pilih belanja jasa tenaga pendidikan atau honorarium guru. Jasa tenaga pendidikannya nih ya, ini kan tenaga kependidikan tadi. Oke, lalu, nah ini yang membedakan. Kalau tadi guru nama-namanya muncul, kalau ini diketik manual. Ya, honor atas nama Hendrik begitu ya. Ini contohnya. Ya, berapa? 800.000. Januari 1. Ini orang bulan. Februari 1. Maret, April, Juni, Agustus sampai dengan Desember sama. Jadi pembedanya di sini ya. Uraiannya ini diketik manual. Ya. Jadi bedakan mana guru, mana tenaga kependidikan ataupun mana tenaga penunjang, mana tenaga administrasi dan yang lain. Sesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikannya. Jadi selain daripada guru ini diketik manual, ya tidak perlu tidak akan muncul nama-namanya, tapi ini harus diketik manual, ya. Itu perbedaan antara guru dan non guru gitu ya. Oke, kita masukkan ke anggaran. Nah di sini ini kita sudah bikin semuanya nih, ya. Januari, Februari ini ada tandanya bahwa ini baru ditambahkan nih sama nih, ya. Juni juga sama. Nah ini Agustus sama, September sama, Oktober, November, dan Desember. Ini yang Juli. Oke. Nah, itu contoh-contoh menambahkan kegiatannya. Nah, ini kan lebih dari satu halaman nih, satu baris begitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan pencarian dengan kata kunci di sini. Ya. Cari honor begitu ya. Nah, langsung ini ada nih honor nih. Ini yang pertama ya. Kita klik yang ini. Nah, ini honor yang kedua. Ini honor yang ketiga. Ya, seperti itu ya. Itu untuk pencarian. Sekian untuk video penyusunan RKS. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bisa menambah informasi serta wawasan bagi sahabat semua dalam mengelola aplikasi Arkas. Sehingga proses perencanaan, proses penatausahaan itu bisa berjalan dengan baik. Sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak.